Selamat malam. Ini pekerjaan sudah selesai. Tapi masih ada satu lagi. Harus jaga pintu. Yang kerja belum pulang. Tugas saya jaga pintu. Sambil bukain YouTube-nya para pemula buat belajar bagaimana itu anak-anak muda bisa bikin konten-konten yang bagus-bagus dan sangat menarik. Zaman saya mana ada pelajaran kayak gitu? Tidak ada. Adanya zaman dulu kita pelajaran mengarang, menulis halus, menggambar. Lah anak-anak zaman sekarang nggak ada itu pelajaran menulis halus. Pelajarannya itu mereka cucu saya ya, itu pelajaran utamanya adalah matematik, bahasa Indonesia, IPA, ya gitu-gitu dah pokoknya. Tapi pelajaran yang buat saya dulu itu harus diperhatikan antara lain menulis halus. Kalau sampai di rumah itu, aduh PR menulis halus. Sekarang nggak berguna. Nah, lagi pelajaran menggambar anak-anak sekarang itu nggak ada itu. Saya nggak perlu. Saya nggak ngerti kenapa itu pelajaran menggambar. Kok raib begitu aja ya. Terus yang saya heran itu jadi buka aib ya. Yang saya heran itu adalah kehidupan sehari-hari anak milenial sekarang itu cenderung tidak mau, entah tidak mau atau memang dikondisikan oleh orang tuanya tidak belajar mencuci bajunya sendiri. Dan di pinggir jalan itu banyak sekali laundry kiloan dan itu selalu penuh. Ternyata anak-anak itu mungkin dicucinya di situ mungkin ya. Tapi ya itu mungkin itu kemajuan zaman. Itu tentang mencuci baju. Nah, kalau dulu membaca buku itu satu kebanggaan. Mungkin sekarang juga masih, tapi nggak seperti dulu. Orang bangga bisa membaca buku anu. Tapi kalau sekarang anak-anak bukan nggak baca mereka. Baca segala sesuatu, mau cari tahu itu mereka buka Google. Sampai saya kalau apa-apa tanya cucu saya, loh dia ngerti, ternyata dia buka buku Google. Malah kadang-kadang dia bilang gini, buka Google aja. Saya pikir dia pinter sendiri, ternyata dia membaca Google. Astaga, nggak ngerti deh saya. Dan hebatnya lagi, cucu saya berpatokan pada cucu ya. Dia tidak kepingin pergi ke sana, pergi kemari. Di rumah itu betah di rumah, tapi harus ada satu wifi, 2 ada handphone Android. Kalau mati listrik, udah dia kebingungan sendiri.
Aduh, anak zaman sekarang ya. Begitu tergantung sekali dengan listrik, dengan wifi. Apalagi di zaman wabah sekarang. Sekolah, nggak usah sekolah, nggak usah pergi datang ke sekolah. Tapinya mereka belajar di depan HP, di depan komputer. Luar biasa zaman sekarang ini, memang perubahan-perubahan yang masa saya masih muda atau masih kecil lah katakan, itu tak terbayangkan bahwa saya kelak di masa sekarang ini akan menghadapi perubahan-perubahan ini. Nah sekarang bukan lagi saya mengingatkan mereka harus belajar, tapi justru saya lah yang harus mengingatkan diri saya sendiri supaya saya harus belajar juga. Meskipun kadang-kadang saya juga sedikit lelah untuk menghadapi perubahan ini, tetapi ternyata perubahan itulah yang harus dipelajari. Kita tidak boleh terlengah adanya perubahan. Siapa yang membayangkan zamannya Presiden siapa, Yudhoyono, SBY ya, SBY itu saya melihat di dekat rumah saya itu Kalimalang menuju Bekasi ada tiang-tiang pancang yang bertahun-tahun lamanya sampai lumutan, itu tidak pernah dijamah kelanjutannya. Tapi begitu di zaman Presiden Jokowi, bukan saya persoalan politiknya ya, itu bisa sekarang satu malam satu hari itu bisa tiang pancang 2, dan baru beberapa minggu jalan tol sudah bisa terpasang, dan beberapa bulan kemudian langsung bisa dipergunakan. Itu buat saya luar biasa sekali. Oleh karena itu mari kita bersyukurlah bahwa perubahan itu justru memberikan dampak yang baik. Karena itu walaupun kita sudah banyak umurnya ya, alangkah kita terbuka terhadap adanya perubahan itu. Akan tetapi buat mereka anak-anak muda, janganlah kamu terlena dan janganlah kamu pikir semuanya itu terjadi secara otomatis seperti kamu mengenter HP-mu atau laptopmu. Belajarlah tentang etika, karena komputermu tidak mengajarkan etika atau tata krama. Tetapi para angkatan saya, para lansia, belajarlah juga bahwa perubahan-perubahan zaman ini membutuhkan pengertian dari para orang tua, supaya para orang tua tidak memaksakan kehendaknya, agar kita bisa hidup bersama-sama, bersama keluarga dengan rasa sejahtera. Oke, terima kasih, selamat malam.